Halo Sobat Smart Talk, selamat datang kembali nih di podcast kita. Saya Budiansas di sini sebagai host dan hari ini kita akan membahas algoritma yang menjadi otak di balik aplikasi kita semua nih, seperti aplikasi Google Maps atau Waze. Nah, pernah nggak sih kalian mikir kok bisa ya Maps tahu jalan tikus mana yang harus diambil pas jalan utama sedang macet? Atau bagaimana caranya musuh di game Mobile Legends atau RPG bisa ngejar kita tanpa nabrak tembok? Nah, jawabannya itu adalah algoritma legendaris ini atau algoritma Astar. Nah, dan untuk membedah sihir ini yang ada di algoritma Astar ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang hebat, Bro Jajang Didin. Halo Bro. Halo Budi. Halo semuanya. Wah, topik Astar ini favorit saya banget nih. Ini perpaduan sempurna antara matematika yang presisi dan intuisi logika. Tanpa ini pergerakan dunia digital bakal kaku banget nih. Oh, gitu ya Bro Jajang. Nah, sebelum masuk ke rumus nih, kasih gambaran dong Bro, seberapa penting algoritma ini? Nah, untuk algoritma Astar ini sangat krusial banget ya. Astar itu standar emas path finding, yaitu pencarian rute. Bayangkan robot vacuum cleaner di rumah, kalau dia cuma jalan acak, listriknya habis sebelum lantai bersih gitu. Nah, dia butuh Astar untuk memetakan ruangan. Di industri logistik ini, Astar dipakai untuk optimasi rute kurir biar bensin irit lalu jam untuk jadi dampaknya nyata banget jadi ke dompet kita. Oh, begitu ya Bro Jajang. Banyak nih mahasiswa yang sering ketuker antara Jaktra dan Atar. Bedanya apa sih Bro? Kan sama-sama mencari jalan yang terpendek ya. Nah, untuk pertanyaannya takut banget nih. Bayangkan kita ada di tengah lapangan gelap ya, kita mau cari pintu keluar. Nah, di Jakstra itu ibarat orang yang sangat teliti tapi buta arah gitu. Dia akan mengecek setiap langkah ke segala arah yang membentuk lingkaran 360 derajat sampai nemu pintu. Nah, dijamin ketemu jalan terpendek. Tapi lama karena dia mengecek area yang nggak perlu. Astar ini cerdas, tapi dia punya kompas atau biasanya dia tahu pintu ada di arah utara. Jadi dia akan memprioritaskan langkah ke utara dulu. Dia gak buang waktu mencek arah selatan dulu tuh. Oh, gitu ya Bro Jajang. Jadi Star itu Jakstra yang dikasih kompas ya. Ya, Itu. betul sekali. Jadi kompas atau firasat itulah yang bikin dia jauh lebih cepat cara komputasinya. Oh, gitu ya Bro Jajang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknis nih. Di naskah kan ada rumus sakti Oh seperti iya. yang ada di layar sebelah sini kan. Ya. Ya. Nah, tolong jelaskan ini itu bagaimana sih dijelaskannya dengan bahasa manusia sih bro? Ya. Nah, oke. Mari kita bedah ya satu persatu. Nah, untuk GN dibaca real cost. Nah, ini adalah biaya masa lalu. Nah, berapa bensin atau waktu yang sudah kita habiskan dari titik start sampai ke posisi sekarang gitu. Nah, ini fakta nggak bisa dibantah. Nah, selanjutnya untuk AN atau kritik di atau nah selanjutnya HN ya atau heuristik ini adalah biaya masa depan. Ini tebakan atau estimasi jarak dari posisi sekarang ke garis ini gitu. Nah, selanjutnya ada FN atau disebut total score. Nah, itu jumlah keduanya. Di Astar akan selalu memilih langkah dengan skor FN paling kecil. Oh begitu ya Bro Jajang.
apakah bisa dikasih contoh kasus perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung misalnya? Oh, boleh bisa. Nah, misal kita lagi di Karawang nih. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan GN, yaitu bensin yang sudah habis dari Jakarta ke Karawang, misal 5 liter gitu. Nah, HN kita lihat peta, tarik garis lurus dari Karawang ke Bandung, kira-kira butuh 10 liter lagi. Nah, selanjutnya total FN, yaitu 15. Bandingkan kalau kita lewat jalur Indah sampai Bogor, bensin habis 7 liter gitu. Nah, tapi jarak ke Bandung masih jauh banget kan? Nah, jadi si H-nya besar gitu. Maka total F-nya pasti lebih besar. Makanya Astar bakal pilih lewat tol Cikampek atau Cipularang karena tol. Nah, lewat tol Cikampek atau Cipularang karena total score-nya lebih kecil gitu. Oh, begitu ya, Bro. Ya. Nah, bagaimana sih bagian AN atau tebakan ini? Kan kuncinya komputer menebak jaraknya. Pakai cara apa nih? Nah, tergantung dunianya gitu ya. Ini tip penting buat developer game. Yang pertama, Euclidean distance. Kalau karaktermu bisa jalan bebas ke segala arah atau diagonal miring, pakai rumus Pythagoras gitu, garis lurus. Selanjutnya yang kedua, Manhattan distance. Kalau karaktermu jalannya patah-patah, kotak kayak catur benteng atau patchman, pakai Manhattan garis siku-siku gitu. Jadi kebalik, kalau di game sih pernah pakai Euclidean, nanti asalnya jadi aneh gitu ya. Nah, kalau dia bakal nebak jaraknya tuh pendekatan underestimate. Oh, begitu ya. Nih, baik. Kalau seterusnya gimana ya kalau akibatnya kalau kita salah rumus nih? Nah, kalau salah rumus ingat prinsip admissible heuristik. Ya, tebakan kita hanya tidak boleh lebih besar dari jarak aslinya. Kita overestimate, selalu pesimis gitu. Asar berubah jadi pengecut. Dia takut ambil jalur pintas karena dikira jauh, akhirnya malah muter gitu. Solusinya gak optimal. Oke nih, Bro. Ya. Jadi ada pertanyaan nih dari gamer Indo. Gimana sih, Bro? Kenapa di game kadang musuh itu nyangkut lari di tempat di depan tembok? Nah, ini kan sering terjadi nih. Bagaimana tuh? Nah, ini klasik banget ya. Itu namanya lokal optima atau kesalahan heuristiknya gitu. Nah, musuh lari di tempat karena menurut rumus heuristik garis lurus posisi di depan tembok itu adalah posisi paling dekat gitu ke pemain secara koordinat. Padahal ada tembok. Nah, algoritma Astar yang benar harusnya menyadari bahwa GN biaya lewat tembok itu tak teriga gitu, gak bisa lewat. Nah, jadi dia harus cari jalan muter kalau nyangkut. Biasanya codingan obstacle detectionnya yang salah gitu, bukan astarnya. Oh, begitu ya, Bro. Gila banget ya. Jadi, Astar ini adalah gabungan fakta dari masa lalu ya, Ya. atau G-nya, dan prediksi masa depan atau SIHA-nya. Oh, begitu ya, Bro. Terima kasih ya, Bro. Ya. Sama-sama Budi. Pesan saya ya, pahami grid dan heuristik sebelum codingan. Oh, oke Jajang, begitu ya. Sip lah, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Mungkin kita cukup sekian saja teman-teman untuk podcast hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do.
Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.